NTV, Anda menyaksikan NTV Interview bersama saya Nastiti Lestari. 8 tahun lalu publik digemparkan dengan kasus es kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Terdakwa dalam kasus tersebut adalah Jessica Kumala Wongso yang divonis hukuman penjara selama 20 tahun. Kini, hampir 8 tahun sejak palu hakim diketok, Jessica mendapat kebebasan bersyarat. Berita kebebasan Jessica menjadi perhatian masyarakat. Banyak yang bertanya-tanya tentang kebebasan Jessica, pun keterlibatannya di balik racun sianida setelah film Ice Cold tayang di Netflix tahun lalu. Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama saya di studio Kabar Reskrim tahun 2008-2009 Susno Duaji, pakar psikologi forensik Reza Indragiri, pengamat hukum pidana Asep Iwan Iriawan, serta kuasa hukum Jessica Wongso Oto Hasibuan. Apa kabar Mas Reza, Pak Susno? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Dan kita semua kemarin mendengar sesuatu yang bagi publik, bagi masyarakat sangat menggemparkan. Tapi kalau kita bicara mengenai kasus Jessica sendiri, tahun 2016, khususnya Pak Susno, kita punya kasus yang besar, ada 2 perempuan muda yang tewas. Januari ada Wayan, ada Mirna, kemudian di bulan Agustus ada kasus Vina. Ya. Terkait kasus Jessica ini sendiri, sangat kontroversial dari tahun 2016 hingga saat ini, apalagi setelah ada film dokumenter Ice Cold tayang di Netflix. Saya ingin menanyakan kepada Suwanarsum di sini, apa yang membuat diskursus itu sendiri tidak putus? Terkait dengan putusannya, terkait dengan bukti-bukti yang dihadirkan selama persidangan. Silakan, saya mulai dulu ke Mas Asep. Ya, yang pertama diskursusnya kenapa terjadi? Ya karena ada kepentingan. Ya, terhadap kasus ini. Saya masih ingat 2016 saksinya adalah Mas Reza. Satu acara tertentu saya meyakini ini tidak ada perbuatan pidana, ya, dan itu harus bebas. Dan kenapa Anda begitu yakin? Oh yakin, karena gampang, ya. Gampang sekali. Ini saya katakan, bahkan di awal-awal sebelum kenal dengan Jessica maupun pengacaranya masih proses penyidikan juga di alma mater ini pernah dihadirkan mantan hakim agung dan mantan hakim tinggi, tapi ditolak karena ada kepentingan tadi. Nah, yang saya akan langsung aja di putusan. Ya. Hakim itu membuat putusan ada patokannya 197 ayat D. Harus mempertimbangkan berat rimat dan fakta. Fakta itu diukur dengan alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah dikunci oleh 184. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Itu. Hakim yakin karena alat bukti itu. Kita kita lihat di fakta persidangan. Ya. Pertama, keterangan saksi tidak ada satupun yang tahu. Karena pidana itu delik material, bagaimana siapa berbuat dan berbuat bagaimana. Itu harus nyata. Tidak ada satupun. Kedua, keterangan ahli. Keterangan ahli kita lihat. Ya, apakah penyampaian rekaman itu sesuai dengan autentifikasi aslinya? Kan tidak. Menggeser barang tidak dibuktikan. Jumlah volume tidak bisa terbuktikan. Apakah ada orang di situ menyebabkan orang itu pelakunya? Belum tentu. Surat. Kalau orang mati itu wajib ada visum et repertum. Nggak ada visum et repertum, berarti nggak ada kematian, nggak ada kasus. Itu fatal. Sebentar, mengenai otopsi, mengenai visum et repertum, dalam KUHP pasal 133 disebutkan bahwa dan atau bedah keseluruhan. Artinya bisa hanya pemeriksaan luka saja, dalam hal ini sudah diambil cairan lambungnya, tetapi dan atau otopsi menyeluruh. Bukankah itu sudah sesuai dengan KUHP? Sampel nggak boleh kalau kematian, nanti yang berangkat biar ahli itu. Forensik medis kan? Tapi sekali lagi, saya ingin bicara terkait KUHP 133. Jadi apa yang salah dari KUHP 133? Nggak salah. Justru kalau kematian harus semuanya diambil. Itu kan sampelnya yang diambil. Enggak, itu penting yang pertama. Dan itu kena dikunci lagi 185 ayat 6. Harus bersesuaian alat bukti satu dengan yang lain. Nah, sekarang hakim ngasih petunjuk. Petunjuk itu 3. Keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Terdakwa kan menyangkal sejak awal juga konsisten. Ya. Sekarang saksi. Siapa yang menyatakan ada pembunuhan? Surat. Kan melanggar. Jadi kalau hakim mengambil petunjuk, itu batal. Ya. Jadi 197 harus mempertimbangkan fakta itu alat bukti. Alat buktinya tidak ada yang sah satupun. Ya. Jadi kita lihat keterangan ahli 182 mengatakan untuk menjelaskan persoalannya hakim memanggil ahli. Nah, ahli itulah kita bisa berbeda ya di persidangan. Tapi sekarang ahli mana yang akan dipertimbangkan oleh hakim tadi harus bersesuaian satu dengan yang lain. Ini deliknya delik material, ya perbuatan itu dilakukan harus nyata. Kalau nggak ada yang nggak bisa. Ya, artinya seberapa kalibernya
ahli yang dihadirkan, saksi seberapa meyakinkan atau tidak meyakinkannya saksi, seberapa besar pledoi yang dihadirkan, tapi semuanya tidak berpengaruh karena bermuara pada keyakinan hakim. Ya, keyakinan tadi itu alat bukti yang sah. Misalkan tadi dihadirkan alat bukti elektronik, gambar rekaman. Kan rekaman cuma ada waktu, tanggal, jam, jumlahnya kan tidak berkaitan. Hanya tangannya beginian diambil kesimpulan. Padahal pengambilan itu tidak sesuai. Biarlah ahli yang nerangkan, ahli digital forensik. Jadi ketika hakim mengambil kesimpulan untuk mengambil keputusan, rasio disidendinya tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Oke, Pak Susno, apa yang kontroversial dari kasus ini dari tahun 2016? Kemudian apa juga yang kontroversial dari putusannya? Selama 35 tahun saya jadi penyidik, tidak pernah menemukan kasus pembunuhan dengan racun berhadapan seperti ini. Apalagi untuk seorang yang well educated, yang pendidikannya bagus. Seorang yang tidak berpendidikan saja, kalau mau membunuh orang dengan racun, pasti dia kirim sesuatu tanpa menggunakan nama, dengan memberikan sesuatu yang disukai yang dikirim. Dia suka pempek karena orang Palembang, belikan pempek, yang ngirimnya tidak Susno, tapi mungkin si B. Meninggallah dia. Tapi kalau berhadap-hadapan begini, meracun dia, konyol itu namanya. Satu, ini terlalu cepat ngambil kesimpulan. Dua, sebagai penyidik juga tidak boleh kita menghukum orang itu dengan patut diduga. Kalau ini kan hanya patut diduga. Karena Jessica meletakkan paper bag di atas meja, maka kesimpulannya patut diduga dia menutup-nutupi. Lah ini rusak negeri ini kalau pakai gitu. Itulah yang disebut circumstantial evidence. Semua dihubung-hubungkan antara bukti satu dan bukti yang lainnya. Tapi yang berjelas itu harus saling bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain. Adakah saksi fakta yang melihat Jessica memasukkan sesuatu, nggak usah racun lah, sesuatu ke dalam minuman Mirna? Nggak ada kan? Kalau nggak ada, mungkin ada rekaman. Adakah CCTV? Tidak ada juga. Apa mislingnya CCTV di sini, Pak Susno? Ya, CCTV kan untuk membuktikan sesuatu peristiwa itu betul-betul terjadi dan betul-betul terkait dengan pidana ini. Anda melihat karena ada orang yang harus dipenjarakan, dan kalau kita bicara, Mas Reza pernah menyampaikan teori crime triangle itu, segitiga kejahatan. Karena Jessica duduk di situ, Jessica berada di TKP, dia yang paling lama menguasai es kopi Mirna, dialah yang harus dipenjarakan. Tidak. Dalam teori triangle evidence itu bukan berarti orang berada di situ adalah tersangka. Orang berada di situ, itu dia bisa menjadi saksi untuk menerangkan perbuatan ini. Apakah Anda melihat ada seseorang yang memasukkan sesuatu ke situ? Tidak. Tidak semua, bukti di situ tidak, maka si penyidik harus mencari penyebab apakah yang menyebabkan dia mati. Apakah ada sebab lain yang menyebabkan dia mati? Apakah ada sebab dari dalam tubuhnya sendiri yang menyebabkan dia mati? Ini tugas penyidik mencari itu. Kalau misalnya hanya mengambil yang penting dia berhadapan-hadapan, maka harus dia sebagai pembunuhnya. Dari tahun 2016 hingga saat ini pendirian Anda tidak berubah. Pendirian bahwa saya tidak berubah. Jessica tidak seharusnya jadi terpidana, tidak seharusnya dipersalahkan, tapi dia sebenarnya menjadi seorang saksi. Korban. Dia korban daripada permainan ini. Dia mestinya jadi saksi menerangkan bahwa tidak ada dia melihat sesuatu. Jadi saya katakan bahwa nama Jessica harus dipulihkan. Dan kita harus memperbaiki sistem peradilan kita. Sudah banyak korban-korban seperti ini. Ya, meskipun mungkin kalau saya lempar ke Kang Asep, perlu nggak kita pembenahan sistem itu mimpi di siang bolong rasanya? Harus. Justru ini jangan sampai orang-orang terjolimi, ya penganiayaan, rekayasa. Justru kalau sejenis Jessica, kemudian kasus Cirebon, Safatal itu kan. Nah, orang-orang itu karena adanya peradilan sesat menjadi statusnya adalah mantan narapidana. Jadi kalau Jessica kemudian kasus Cirebon tidak mengajukan PK, berbahaya. Justru dengan PK itu berharap PK itu kan terhadap BHT 4 alasan ya, keadaan baru bukan hukum, sekali saya berulang-ulang, bukan hukum, keadaan baru bertentangan kekeluaran hakim. Karena hakimnya keliru di kasus ini, salah ngambil kesimpulan tadi. Ya justru kalau nanti PK kita berharap hakim agungnya membuka diri, mau membaca nih ada keadaan baru yang seharusnya itu tidak diambil putusan bebas, ya harus mengambil putusan bebas bukan di lapas. Kita berharap supaya statusnya yang bersangkutan bukan mantan narapidana. Kita break dulu, kita lanjutkan segmen berikutnya. Pemirsa kami kembali usai jeda. Bahkan oleh kita kembali dalam dialog
harapan baru Jessica Wongso. Saat ini saya sudah bersama Mas Reza Indragiri, bersama Pak Susno dan Kang Asep. Dan di sambungan Zoom saya sudah terhubung dengan kuasa hukum Jessica, Pak Oto Hasibuan. Pak Oto, apa kabar? Ya, ada Pak Asep di sini, Sama-sama. Pak Susno, Pak Reza. Oke. Waduh, senang bertemu di Zoom ini. Ya. Saya lanjutkan dulu ke Pak Reza sebelum nanti saya ke Pak Oto ya. Silakan. Baik, Mas Reza. Apa yang sangat kontroversial dari kasus ini dari dulu sampai sekarang? Yang membuat kontroversial adalah karena jalannya persidangan bisa disimak oleh publik. Dan itu yang memantik diskusi, perdebatan, kontroversi di berbagai macam lini. Dilakukan oleh citizen dan juga oleh netizen menyangkut 3 hal. False testimony, keterangan-keterangan yang palsu, keterangan-keterangan yang mengada-ngada, keterangan yang mengada-ngada atau abal-abal. Yang kedua adalah forensic fraud. Ada sekian banyak bukti forensik yang tampaknya direkayasa atau dimanipulasi. Yang ketiga adalah fake crime, yaitu kejahatan yang seolah-olah diadak-adakan. Nah, mungkin orang hari ini menyebutnya sebagai kriminalisasi. Nah, ketika kemudian 3 hal itu, 3F itu terhidang ke publik, maka itu yang sekali lagi menurut saya memantik perdebatan panjang atau kontroversi. Tetapi itu kontroversi tahun 2016. Ya. Tahun 2024 menurut saya muncul kontroversi baru. Yaitu terkait dengan 58 bulan 30 hari. Remisi. Nah, angka itu pun akhirnya memunculkan kontroversi. Bagaimana matematikanya, bagaimana kalkulatornya sehingga bisa muncul angka 58 bulan 30 hari. Dalam diskusi saya dengan sejumlah ilmuwan di bidang pemasyarakatan, tidak keluar angka itu. Berapa angkanya? 49,5. Artinya? Artinya 9,5 bulan itu akan diposisikan sebagai remisi apa? Remisi umum bukan, remisi tambahan tanda tanya, lantas ingin diposisikan sebagai remisi apa? Karena kemudian ada ruang vakum atau ruang hampa di situ, maka muncul lagi-lagi spekulasi, muncul lagi kontroversi tentang apa sesungguhnya bisa menjelaskan angka 9,5 bulan itu. Apakah dari Kemenkumham atau dalam hal ini Dirjen Pemasyarakatan punya kewajiban untuk mengumumkan itu? Apa saja jenis remisinya? Kapan saja diberikan dan berapa lama? Oke, perspektif saya cukup panjang ya, mudah-mudahan tidak dipotong. Oke. Begini, dari tahun 2016 sampai sekarang posisi saya tetap sama. Bahwa saya menganggap Jessica adalah korban kriminalisasi. Oke. Sehingga sudah sepatutnya dia tidak berada di dalam penjara. Jangankan 20 tahun, jangankan 8 tahun. 1 detik pun menurut saya terhadap orang yang dikriminalisasi tidak sepatutnya berada di dalam penjara. Sehingga secara subjektif, begitu saya menerima kabar bahwa Jessica menerima pembebasan bersyarat dan remisi, hati saya berbunga-bunga. Hati saya lega. Kenapa? Karena sekali lagi tidak sepatutnya orang ini berada di dalam lembaga pemasyarakatan walau 1 detik pun saja. Tapi secara objektif tidak bisa saya pungkiri, otak saya mencari-cari apa penjelasan di balik angka 58 bulan 30 hari. Ya. Tadi saya katakan, semestinya ada matematika, semestinya ada kalkulator yang bisa dihidangkan kepada publik untuk menjelaskan dari mana gerangan angka itu berasal. Terlebih, ketika saya tidak mampu menemukan jawaban atas 58-30 hari itu, saya mengajak diskusi sejumlah tokoh, sejumlah ilmuwan di bidang pemasyarakatan yang tahu persis isi perutnya pemasyarakatan. Mereka pun bertanya, karena angka yang keluar semestinya adalah remisi sebesar 49,5. Apapun jawabannya, yang ingin saya berikan garis bawah adalah begini. Kita bersyukur, atau tepatnya saya bersyukur bahwa Jessica sudah menerima pembebasan bersyarat dan remisi dengan kalkulator tertentu. Harapan saya, kalkulator itu, matematika itu tidak dikenakan secara diskriminatif. Artinya, bukan hanya kepada Jessica saja. Adakah kemungkinan para narapidana 340 lainnya juga akan dikenakan kalkulator yang sama? Ya. Kalau iya, maka sudah pantas bagi kita berharap bahwa otoritas pemasyarakatan kita memang sudah mengadopsi pemikiran bahwa seorang narapidana agar diubah perilakunya, agar bisa dimodifikasi tabiatnya, bukan berarti harus dihukum selama-lamanya di dalam penjara. Tapi kembalikan mereka sesegera mungkin agar bisa berintegrasi dengan masyarakat. Itu formula yang lebih jitu tampaknya. Nah, tapi sekali lagi, saya itu berharap... menurut Anda baik atau buruk? Yang mana? Filosofi itu? Ya. Filosofi reintegrasi harus saya katakan sebagai filosofi terkini. Karena ada yang mengaitkan begini Mas Reza, tingkat residivisme di Indonesia itu sangat rendah. Begini, kalau kita bicara tentang residivisme,
Argonya sesungguhnya tidak hanya berdasarkan berapa kali orang masuk dan keluar lapas, tidak. Argonya bisa ditentukan berdasarkan rearrest. Berapa kali orang ditahan atau ditangkap oleh polisi. Tidak berlanjut sampai ke lapas, tapi berulang kali berurusan dengan polisi. Atas kejahatan yang sama? Tidak harus sama. Tapi yang saya katakan berulang kali berurusan dengan polisi, berarti yang bersangkutan berulang kali melakukan perbuatan pidana, maka itu pun sesungguhnya sudah bisa dikategorikan sebagai residivisme. Kok bisa? Oh iya, karena negara kita juga mengenal yang namanya restoratif justice. Saya tidak bicara hengki-pengki lah ya, kalau hengki-pengki itu kan anomali ya. Tapi restoratif justice membuat seseorang yang melakukan pidana tidak harus kemudian masuk lembaga pemasyarakatan. Itu sebabnya saya katakan, argo residivisme tidak hanya ditentukan berdasarkan re-entry, yaitu berapa kali orang keluar masuk lapas, tapi bisa berdasarkan re-arrest, berapa kali orang berurusan dengan polisi. Oke. Demikian pula argo reconviction dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Terkait remisi tadi, saya rasa kuasa hukum dari Jessica akan menjawabnya nanti. Itu yang harus kita dapatkan. Pak Oto, Anda pernah mengatakan bahwa manusia tidak baik untuk memendam rasa dendam. Dendam itu tidak baik, kita harus berdamai dengan keadaan. Tapi akhirnya Anda mengajukan PK juga, Pak. Apakah itu artinya Anda tidak memendam rasa dendam? PK itu nggak ada urusannya dengan dendam. PK itu adalah upaya hukum yang disiapkan oleh negara melalui undang-undang kepada seseorang untuk menggunakan haknya apabila dia merasa tidak puas atau tidak setuju terhadap suatu putusan hakim. Jadi nggak ada urusannya dengan dendam misalnya. Dan kalau saya memang selalu berpikir saya nggak pernah punya dendam. Jangankan dalam perkara kasus-kasus dan hak pribadi pun saya nggak pernah mau dendam sama orang. Bagi saya dendam itu membuat kita susah dalam kehidupan kita. Kapan PK akan diajukan, Pak? Sebelumnya ada 2 kali Anda pernah mengajukan PK di awal tahun 2024, tapi selalu mundur. Apa yang terjadi, Pak Oto? Kalau boleh saya jujur sebenarnya, PK itu sudah memang mau kita masukkan. Tetapi ada 2 hal yang membuat kita menunda. Pertama, semakin ketika sudah mau ready, kita masih menemukan lagi bukti-bukti lain, dan kemudian kita membutuhkan beberapa ahli-ahli untuk bisa mendukung bukti-bukti yang kita temukan itu. Seperti kita tahu kan novum itu kan memang kan bukti baru yang dulu sudah ada waktu perkara ada, tetapi waktu itu kita nggak temukan. Nah sekarang waktu kita temukan, maka kita mengeksplor lebih jauh. Nah kedua, alasan kedua yang terakhir ini bahwa memang ketika bukti itu kita peroleh, ternyata kita membutuhkan kajian lebih lanjut tentang bukti itu. Karena ini novum sangat penting sekali. Novum ini kami temukan karena kami duga ini dulunya itu disembunyikan. Atau katakanlah lebih soft, saya katakan tersembunyi. Sehingga kami tidak temukan bukti itu. Oleh siapa, Pak? Polisi? Ya tentu ada seseorang tentunya kan. Kita nggak bisa sebutkan sekarang. Nanti waktu PK-nya itu akan terungkap semuanya. Gitu. Baik. Ya, jadi ya itu yang menjadi pertimbangan kita kenapa harus menunda PK ini. Jadi keadaan-keadaan baru yang sudah Anda kumpulkan sekarang sudah siap didaftarkan kapan? Ini setelah Jessica tenang dulu lah ya. Kan Jessica kan boleh katakan ini baru keluar, masih ada urusan-urusan administratif di luar gitu ya. Nanti setelah dia tenang, mudah-mudahan dalam 2-3 minggu ini kita bisa masukkan lah. Terkait remisi yang luar biasa mewah, apa yang terjadi Pak Oto? Saya kira nggak ada yang mewah di sini, itu common, saya kira biasa. Dan saya kira nggak hanya Jessica yang mendapatkan, mungkin banyak orang mendapatkan hal seperti itu. Cuma kan kita nggak pernah hitung secara detail kan. Coba dilihat yang lain-lain sama, nggak ada. Jadi kalau tadi Pak Reza tadi sampaikan, mungkin ada orang-orang yang di dunia di pemasyarakatan menghitung, bisa saja mereka menghitung dengan kalkulator yang secara formal dalam arti dia kan tidak pegang datanya. Saya sendiri dari kemarin saya katakan saya nggak bisa menghitung persis ya karena data itu kan yang memilikinya itu kan adalah lapas kan gitu. Jadi dari lapas Pondok Babu, dari Kejari, dari Bapas mereka tidak ada menyampaikan terkait remisi kepada kuasa hukum. Ya enggak, kita kan hanya mendapatkan bahwa dia sudah memenuhi persyaratan.
Kita tanya apa menjadikan dia sudah memenuhi semua persyaratan yang ada di dalam peraturan-peraturan untuk dia bisa lepas dengan mendapatkan PB, ya, pembebasan bersyarat gitu. Nah, karena kalau kita lihat gitu kan, setiap remisi itu kan ada nilainya kan, ada skor artinya nilainya. Katakan remisi 17-an, berapa? 17 Agustus, Lebaran, Natalan, donor darah dan sebagainya. Nah, ini data ini kan nggak ada pada saya, ya kan? Itu ada hanya pada lapas. Jadi saya tidak bisa berkomentar lebih jauh tentang hal itu, ya. Yang bisa menjelaskan itu adalah lapas. Tapi yang bisa saya pastikan, saya kira tidak mungkin lapas keliru dalam hal ini. 100% saya yakini mereka tidak akan keliru. Meskipun belum 2/3 dari total vonis? Ada hitungannya, saya katakan tadi itu. Sudah semuanya. Makanya mereka keliru. Caranya menghitung mereka itu keliru. Dia bilang 2/3 dulu, baru ini. Baik. Ada hitungan yang persisnya. Bahkan jadi nggak bisa jelaskan ini, makan waktu gitu. Oke, kalau gitu singkat saja. Soalnya ada yang menyebutkan bahwa Kemenkumham atau lapas itu punya kalkulator sendiri. Saya ke Kang Asep, 17 Agustus misalnya berapa? 6 bulan, 5 bulan setelah terpidana menjalani 6 bulan tahanan? Sepengetahuan saya, mereka tidak dibaca secara lapas, kayak tim, kayak panel, ya. Dan itu berbentuk keputusan tata usaha negara. Jadi kalau ada orang keberatan terhadap pengurangan, gugat di TUN. Karena semacam keputusan tata usaha negara itu benar, itu harus dianggap benar. Jadi itu adalah kebijakan mereka yang menentukan 2 bulan. Yang paling gampang kalau sikap mah kecil menurut saya, nggak istimewa. Itu yang para koruptor lebih hebat lagi diskonnya. Itu kan masuk dari harusnya kan luar biasa. katakan, harusnya lebih banyak lagi kan kalau yang dapat asimilasi. Tepat para koruptor itu. Bukan. Lebih kalau hebat koruptor, lagi. Kalau terorisme, narkoba kan itu exclude dari remisi. Apakah Jessica juga kan depan hukum sama, yang beda itu kan depan mertua. Oke, jadi menurut Anda ini adalah remisi yang wajar? Bukan wajar, malah kurang wajar. Kan tadi saya katakan, semenit pun yang bersangkutan jangan nginep. Untuk masih diasimilasi, masih diproses. Bapak-bapak, kita break terlebih dahulu. Pemirsa, kami kembali usai jeda. Dipersembahkan oleh Kita kembali dalam dialog harapan baru Jessica Wongso. Kita sekarang bicara vonis yang dari pengadilan negeri, pengadilan tingkat 1, banding, kasasi, PK, semua hakim tidak ada dissenting opinion. Semua hakim absolut. Kita beranjak dari vonis itu. Jadi sekali lagi menurut Anda dengan vonis 20 tahun belum menjalani 2/3 tahanan tapi sudah mendapatkan 8 tahun. Tapi hanya mendapatkan 8 tahun atau hanya mendiami penjara 8 tahun. Menurut Anda sekali lagi itu adalah hitungan yang wajar. Ya. Dan harus dipilah. Itu kan vonisnya menyatakan 20 tahun. Itu soal lain. Hakim 20 tahun. Sekarang warga binaan. Terlepas benar atau salah soal urusan nanti ya di PK. Yang bersangkutan itu hak di lembaga pemasaran hak diantaranya dapat pengurangan. Itu hak wajib, itu universal dimanapun. Nah, ketika pengurangan tadi ya orang masih mempermasalahkan. Bagi Jessica mah nggak ada urusan. Yang penting masa dikasih ya sudah itu karena haknya dia kan. Cuma bagi saya persoalan dari sejak awal tahun 2016. Ya, yang saya setuju dengan Mas Reza. Ya nggak ada untuk dimasukkan, ditahan pun tidak benar prosesnya. Pertanyaan berikutnya adalah apakah 8 tahun untuk pasal 340 itu menimbulkan efek jera? Di mana efek jeranya, di mana efek gentar atau deternya? Harus dipilah, Mbak. Putusan dia itu 20 tahun. Jadi Jessica itu dihukum 20 tahun, ya, masukin di LP. 8 tahun itu perhitungan kalau dia sudah dikurangi. Jadi jangan hitung, lo pembunuhan dikasih 8 tahun. Saya berkali katakan, 20 tahun aja nggak wajar, 1 menit pun nggak wajar. Jadi jangan dua hal yang berbeda disatukan. Putusan 20 tahun, di LP warga binaan, siapapun yang mendapat pengurangan. Termasuk nanti malah undang KUP yang baru. Mati pun bisa dikurangi nanti. Apalagi Jessica gitu kan. Pak Susno kembali, tahun 2016 ada kasus Jessica, ada kasus Vina, ada pembunuhan. Kalau kita bicara pembunuhan atau sebagian orang mengatakan itu natural death, ada yang bilang kecelakaan, ada yang bilang itu tukak lambung, apapun yang diskursus liar yang berkembang di luar sana, kontroversi yang liar di luar sana, Pak Susno. Tapi kalau kita melihat dari penggunaan crime scene investigation-nya, kita sepertinya seolah-olah tidak mengalami kemajuan. Kita bicara 2016 lalu. Saya berpendapat ya. Diskusi semacam ini sangat bagus. Kalau tidak kita bersuara seperti ini, didengar oleh seluruh Indonesia, bahkan dunia, dan didengar oleh aparat penegak hukum, kapan mau berubah? Kapan akan ada Jessica baru lagi? Saya yakin dia tidak bersalah.
Standar saya apa? Standar saya bukan perasaan. Standar saya adalah hukum. Oke. Sekarang mau kita tanyakan, pembunuhan berencana. Unsur perencanaan apa yang dilakukan oleh Jessica? Yang membuktikan bahwa Jessica berencana membunuh. Apa? Kemudian unsur perbuatan. Ini delik material. Perbuatan harus terbukti loh. Iya. Perbuatan dia meracun itu apa? Kan harus ada perbuatan fisik yang dia memberikan racun, memasukkan sesuatu barang saja, tidak apalagi racun. Meski JPU mengatakan bahwa bukti langsung itu tidak Nah, itu dibutuhkan. kaum inkrah. Saya namakan di dalam saya adalah bani inkrah. Apa maksudnya? Bani inkrah itu orang yang kalau sudah tidak ada jawaban lagi, ini sudah inkrah, ini melalui proses yang benar, ini sudah sesuai undang-undang. Ya ini bani inkrah. Oke, jadi artinya bukti material Bani itu yang wajib. kaum yang tidak mau berubah. Nah, maka saya namakan bani inkrah. Kalau kita mau berubah, putusan itu harus bisa dikoreksi. Dan undang-undang pun memberikan ruang secara sah menurut hukum untuk melawan putusan. Oke. Bukan dihormati, melawan. Contohnya apa? Ada banding. Banding itu melawan. Ada kasasi. Kasasi masih nggak puas, ada PK. PK tidak dibatasi. Berkali-kali boleh PK. Nah, supaya tidak ada lagi orang yang tidak bersalah dihukum. Oke. Saya berkali-kali nantang hakim saya dan jaksa saya, termasuk penyidik saya. Saya ini korban. Ya, makanya kalau mau tanya tentang di dalam penjara kayak apa, tanya pada saya. Ya perlu Mantan bikin judul narapidana, baru, ya, harapan mantan baru, narapidana ini. Susilo 2G. Saya Kabar tidak pernah mengatakan, makanya saya katakan, manakala ada kasus-kasus seperti ini, akulah yang paling tampil Oke. dulu. Berarti nanti Untuk kita menguji. butuh bikin episode baru, harapan baru, Susno 2G. Enggak, bukan harapan baru. Sejak saya dulu, saya sudah berharap kayak gitu. Tapi hakimnya saja yang nyidangkan saya nggak pernah ada mau tampil. Oke. Nah, Jadi nggak Dalam jaminan kayaknya. orang Ini dihukum itu nggak jaminan bersalah. Karena paling gampang kasus Enkarta. Jadi banyak peradilan-peradilan sesat yang harus kita kembalikan, Pak Mahfud benahi. sendiri mengatakan, Mahfud MD ya, Profesor, apa susahnya menghukum orang yang benar? Menghukum yang benar itu nggak salah, nggak susah. Nggak Kan lebih baik Manakala dibebaskan malah. penyidik, jaksa, hakim, tambah pengacara sudah kompak. Jadilah barang itu. Makanya pepatah yang salah Pak Susno. Apa? Jangan main hakim sendiri. Makanya hakim tidak main sendiri, main sama Itu paling benar. teman-temannya. Mas Reza, ada seringkali mengatakan bahwa motif itu sudah tidak diperlukan lagi, tidak perlu mengorek-orek motif. Tapi kalau kita lihat kasus Jessica, motif yang ditulis dalam kasasi, misalnya dalam putusan, bahwa apa iya seseorang bisa begitu dendam hingga membunuh temannya dengan racun sekalipun. Karena Ketika lesbi dia- katanya ya. Ketika sudah dia merusak nama itu. ditegur untuk putus sama pacarnya, Begini, saya tidak cukup punya stamina untuk mengulang kembali argumentasi yang sudah saya kemukakan 8 tahun silam. Itu bisa di-googling lah ya. Nah, terkait dengan adanya emosi atau motif emosional di balik perilaku pidana, dalam hal ini adalah konon dilakukan oleh Jessica, saya ingin menanggapinya begini. Oleh majelis hakim disebutlah sejumlah hal yang dianggap sebagai hal-hal yang memberatkan. Orang ini sadis, karena kita bayangkan bagaimana dia menabur racun, kemudian menyaksikan teman karibnya detik demi detik meregang nyawa. Kita bayangkan itu sebagai kesadisan. Ya. Yang kedua, selama proses hukum itu berlangsung, dia terus-menerus mengingkari perbuatannya. Orang ini juga berbelit-belit selama di persidangan. Bahkan saya ingat ada salah satu poin kalimatnya agak absurd, yaitu terdakwa hanya pura-pura menangis karena dari hidungnya tidak keluar ingus. Ada kalimat seperti itu. Lantas ini 340, pembunuhan berencana. Saya bayangkan manusia selaknat ini hukumannya hanya 20 tahun. Kalau memang terdakwanya dicap sebagai manusia kejam, keji, ahli neraka, titisan setan, siluman iblis dan segala macam, kenapa tidak diganjar saja dengan hukuman mati saja? atau seumur hidup. Atau hukuman seumur hidup? Ya. Tapi kenapa hukumannya hanya 20 tahun? Persis dengan kasus Subang. Yosep, yang juga dihukum hanya 20 tahun. Dengan angka 20 tahun itu justru muncul tafsiran di kepala saya, bahwa jangan-jangan diakui atau tidak, majelis hakim ingin mengatakan ada sebersit keraguan-raguan di hati mereka untuk menjatuhkan hukuman maksimal karena hakim tidak teryakinkan sesungguhnya bahwa orang ini sudah melakukan pembunuhan berencana. Kalimat itulah, tanda petik pengakuan itulah yang keluar dari angka hanya 20 tahun. Itu menurut saya. Keraguan-raguan hakim, Kang Asep, Anda mantan hakim. Ya.
ketika hakim terus? ragu-ragu harus meringankan atau membebaskan terdakwa sekalipun. Tapi dari sekali lagi pengadilan tingkat 1, kasasi, banding kasasi, kemudian PK, sampai 2 kali kalau saya tidak salah PK. Semua hakim mengatakan Jessica bersalah. Satu dulu ya, putusan hakim belum tentu benar. Kan banyak, Sengkonkarta dan lain sebagainya. Sekarang nyusul Cirebon, nanti Surabaya dan sebagainya. 15 hakim berarti di sini. Ya, 15 banyak juga nggak jaminan, saya juga tahu Kak. Kalau main sama teman-temannya kan bisa juga kan. Satu itu, karena kepentingan, saya kata kepentingan, catat tuh saya nggak takut siapapun. Kedua, ya, kalau hakim ragu tuh ada adagium. Lebih baik membebaskan daripada menghukum. Itu anak fakultas, sekarang anak orang hukum aja udah tahu, lebih membebaskan kan daripada orang yang nggak bersalah kan. Sekarang yang bersalah malah dihukum, bebas, balik beda saya ngomong. Nih, tertukar ya Surabaya sama Cirebon. Ini juga sama kan? Saya meyakini sejak awal sebelum Jessica jadi tersangka pun sudah meyakini karena sejak awal delik materialnya itu tindak pidana tidak terputus, siapa berbuat apa dapat dipertanggungjawabkan, itu kuncinya. Ini kan betul ada orang mati, ada orang di situ. Cuman kaitan orang mati yang ada di situ tuh gimana yang tadi katakan Pak Susno, harus ada kasualitasnya. Rekamannya juga kan tidak sesuai autentifikasi. Tapi kalau dalam hal ini majelis hakim semuanya yakin, kenapa tidak seumur hidup? Kenapa tidak hukuman mati? Ini persis seperti yang Mas Reza sampaikan. Saya orang yang pertama jatuhkan hukuman mati, ya. Harusnya kan matiin aja gampang kan persoalannya. Tapi tadi katakan Mas Reza, malah 20 tahun. Ya berarti ragu tadi kesimpulannya kan. Ya kalau ragu bebaskan, ngapain dihukum? Ini kita bandingkan juga dengan kasus Vina, Pak Susno, yang hukumannya seumur hidup. Iya, hukumannya seumur hidup, tapi TKP-nya nggak ada, locus delicti-nya nggak ada, tempus delicti-nya juga nggak ada. Jadi saya nggak tahu. Jadi apa yang terjadi? Di satu sisi Jessica ada ambiguitas dari pernyataan saksi, pernyataan ahli. Hanya itu aja. Vina juga peradilan sesat menurut Anda, tapi hakimnya yakin menjatuhkan hukuman seumur hidup. Ya memang hakim malaikat. Makanya diberi peluang untuk banding kasasi PK. PK pun tidak dibatasi. Ya. Kapan kita mendapat hakim malaikat? Enggak, aku udah merasakan. Kalau yang lain hanya teori-teori, saya merasakan. Tanya sama saya, mana hakimnya? Ayo ngobrol sama saya. Kita break dulu, kita lanjutkan segmen berikutnya. Pemirsa, kami kembali usai jeda. Dipersembahkan oleh Dulu saya punya gangguan lambung. Sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal, bantu meringankan gangguan lambung. Praktis diminum kapan aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Hangati Mentari Pagi hadirkan optimisme. Awali hari Anda bersama kami. NTV Morning, sumber referensi berita Anda di pagi hari. Halo. Saksikan NTV Morning Senin sampai Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat. dipersembahkan oleh Ya, kita masuk ke segmen terakhir, dialog harapan baru Jessica Wongso. Terakhir kepada Mas Reza, Pak Susno, dan Kang Asep, apa pelajaran terpenting dari kasus Jessica ini yang sebenarnya bisa menimpa siapapun? Saya ingin mulai dulu dari Mas Reza, silakan. Jangan pernah taruh tas di atas meja kalau sedang minum kopi. Termasuk ini, handbag. Nah, saya hanya anekdot, itu kalimat nyinyir aja dari saya untuk mengatakan bacaan-bacaan gestur yang ngawur semacam itu. Juga jangan sekali-kali pernah punya alis miring, hidung miring, bibir miring, dan pastikan kalau menangis keluar ingus. Itu untuk memastikan, meyakinkan publik bahwa seseorang tidak berdusta di kursi pesakitan gitu ya. Lagi-lagi saya hanya nyinyir gitu. Udah kan nyinyirnya kan? Ya, nyinyir udah. Kalau saya ingin mengatakan begini, bahwa majelis hakim harus punya pengetahuan memadai tentang apa itu forensik. Kedokteran forensik perlu dipelajari, psikologi forensik, IT forensik, dan seterusnya. Agar apa? Agar tidak gampang dikadali. Baik dikadali oleh pihak-pihak yang sedang bersengketa, yang menghadirkan ahli-ahli mereka, maupun tanda petik dikadali oleh alokasi waktu. Coba kita ingat, persidangan kasus Jessica ini, pemeriksaan terhadap ahli dilakukan nyaris tengah malam buta.
secara manusiawi, Anda waktu itu, bukan? saya tidak hadir. Secara manusiawi, manusia setengah dewa yang dijuluki sebagai wakil Tuhan pun tidak akan sanggup berpikir tengah malam buta tentang bagaimana racun itu bekerja, bagaimana asam lambung itu berproses, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu sebabnya pembelajaran sangat penting menurut saya. Otoritas Mahkamah Agung memastikan seluruh hakimnya memiliki pengetahuan yang memadai tentang forensik. Termasuk toksikologi. Tepat. Menurut Anda, singkat saja, apakah kasus ini adalah racun sianida yang salah memakan korban? Tadi saya katakan, ada 3F, salah satunya adalah forensic fraud. Bagaimana sudah terjadi manipulasi atau rekayasa terhadap bukti-bukti forensik. Itu yang menurut saya salah satu faktor yang menyebabkan kenapa kemudian Jessica Wongso menjadi penghuni lapas. Baik, Pak Susno, silakan. Ini pelajaran yang sangat bagus ya. Kita kaitkan dengan Cirebon karena waktunya bersamaan. Tidak ada satu alat bukti pun yang meyakinkan, yang menunjukkan bahwa Jessica adalah pelakunya. Itu satu. Bagi hakim yang mengadili, bagi jaksa yang menuntut, ini pelajaran sangat baik. Ada enggak satu alat bukti yang menunjukkan bahwa Jessica lah pelakunya? Satu aja, enggak ada. Yang kedua, ini juga pelajaran yang paling bagus bahwa harus ada alat bukti itu tidak bisa berdiri sendiri, harus bersesuaian. Saksi saja walaupun 1000, kalau tidak bersesuaian itu lemah dia. Kemudian yang ketiga, kita berkali-kali mengatakan scientific itu dikaitkan dengan apa? Bukan hanya dikaitkan dengan untuk membuktikan ini sianida, ini bukan, tapi untuk membuktikan bahwa dia pelaku. Scientific berupa apa? Scientific pembicaraan di HP yang mengatakan bahwa akan terjadi ini, nggak ada. Kemudian scientific berupa apa? CCTV yang memperlihatkan bahwa Jessica memasukkan racun, tidak ada. Jadi ini kasus diancam dengan hukuman mati loh. Itu mislingnya di mana? Ya mislingnya karena nggak ada scientificnya, dihukum hanya berdasarkan CCTV itu kan scientific evidence. Tapi dalam hal ini mislingnya di mana menurut Anda, Pak Susno? Ya nggak ada sama sekali. Nggak ada kaitannya. Rekamannya asli memang tidak ada. Rekamannya asli memang Satu rekaman asli nggak ada. Kalaupun rekaman, jika andaikan rekaman itu adalah benar, toh tidak menunjukkan bahwa Jessica memasukkan sesuatu. Hanya dia geser paper bag. Karena geser paper bag dianggap bahwa dia masukkan sesuatu, ini namanya subjektif. Subjektif itu apa? Adalah prasangka, asumsi, praduga. Itu nggak boleh ngukum orang berdasarkan praduga. Dosa tanggung penumpang. Yang berikut, hakim harus belajar juga. Jaksa harus belajar, polisi harus belajar adalah persesuaian alat bukti. Bukan jumlah. Oh, telah diperiksa saksi, ahli bahasa, ahli pantun, ahli apa lagi, termasuk ahli nujum. Bukan itu. Tapi persesuaian antara ini ada nggak saling keterkaitannya. Bukan jumlah, tetapi quality daripada alat bukti. Jadi apa yang terjadi kepada Mirna, kalau saya tanyakan kepada Anda yang punya pengalaman sebagai penyidik, apa yang terjadi kepada Mirna hingga dia tewas? Ya, Mirna meninggal. Itu tugas daripada penyidik, harus mencari apa penyebab meninggalnya. Penyidik cari penyebabnya, bukan menentukan meninggalnya karena baru mencari alat bukti. Ini salah. Ini nampaknya, oh dia meninggal karena racun, cari orangnya, cari alat bukti. Ini kan cara berpikir yang keliru. Teori penyidikan diajarkan di sekolah dan diajarkan di hukum acara pidana kita adalah membuat terang suatu peristiwa. Suatu peristiwanya apa? Ditemukan orang meninggal. Dengan segitiga evidence itu, orang meninggal ini baru dia diselidiki pidana apa bukan. Belum tentu kan, bisa meninggal karena sebab dari dalam, sebab karena penyakit, atau kaget, atau jantung, atau apa. Nah, kalau meninggal itu berarti selesai, tidak ada yang bertanggung jawab. Tapi kalau cukup bukti, minimal 2 alat bukti yang sah, bisa membuktikan bahwa dia meninggal karena dibunuh, baru dicari pelakunya. Saya nggak tahu, apakah Jessica ini ditangkap dulu, atau dia diperiksa dulu sebagai saksi, sebagai apa. Karena dia ini harus menjadi saksi, dia berada di TKP. Tidak bisa dia langsung jadi tersangka. Contohnya kasus Cirebon, Peggy Setiawan, juk tangkap, cet tersangka, cari alat bukti. Kalau dari BAP kan tanggal 6 kejadian, kemudian ada rekonstruksi tanggal 30 baru ditahan. Ya, sudah diperiksa kah dia? Sebelum ditahan, ditangkap? Sebelum ditangkap tuh harus diperiksa dulu sebagai saksi. Kecuali kalau dia tertangkap tangan, apa pengertian tertangkap tangan?
diketahui bahwa dia sedang melakukan peristiwa itu, memasukkan racun itu. Dan itu yang tidak ada. Iya, tidak ada, dia bukan tertangkap tangan. Ya. Kan beberapa jarak waktunya lebih dari sehari daripada peristiwa. Oke. Apakah dia sudah diperiksa sebagai saksi? I don't know, Allahu alam, semoga saja sudah. Kalau Ya. tidak, tapi pra-peradilannya udah terlambat. Iya. Terakhir Ya, kita butuh kejujuran. dari Dan itu susah di Republik ini. Untuk semua, apalagi penegak hukum. Orang yang berani mengakui kesalahan, itulah kejujuran tertinggi. Lebih tinggi lagi, orang mempertahankan sikap kebenarannya, walaupun ancaman kejoliman. Tujuan hukum adalah kepastian, ya, keadilan, kemanfaatan. Oke. Kita kembalikan jujur, prosedur dari awal itu kan pasal 3 legalitasnya prosedur pengadilan menggunakan undang-undang ini. Jadi mulai penyelidikan, penyidikan, sampai upaya hukum tadi, PK, bacalah KUHP. Kita kan belajar baca, kita jadi pintar karena bu guru, kan? Supaya ada manfaat dari pelajaran ini, supaya setiap orang pun ketika ada orang berani mempertahankan sikapnya istiqomah konsisten bahwa saya tidak bersalah. Jessica, Cirebon, itu pembelajaran, dan sebelumnya banyak kasus sebenarnya kan. Itu jadi pembelajaran, harus mengakui kalau penegak hukum itu salah, tegakkan hukum, bukan membela diri. Gitu. Dan beberapa lagi, keadilan tertinggi itu adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusiakan orang di depan hukum. Dan tidak ada konsep di dunia manapun, hanya di Indonesia, keadilan yang beradab. Makanya judul putusan itu, demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, bukan demi kekayaan. Oke. Jadi kalau ada penegak hukum tidak menegakkan keadilan, tidak beradab, itulah biadab. Itulah biadab. Oke. Saya ke Pak Oto. Pak Oto, apa langkah selanjutnya? Apa yang membuat Anda yakin bahwa ketika nanti Anda mendaftarkan PK, Anda akan menang? Ya, tentunya novum itu akan merupakan suatu hal yang membuat kami yakin untuk mengajukan PK ini. Tapi karena diskusi, saya hanya sampaikan aja satu pesannya. Saya terus terang aja secara seorang lawyer sangat penasaran dengan suatu fakta. Kalau ada racun masuk ke dalam tubuh, untuk mengetahui itu betul-betul masuk di dalam tubuh dan kemudian racun apa dalam tubuhnya, maka tentunya Anda harus periksa tubuhnya kan. Anda harus periksa tubuhnya apa betul racun itu ada. Tetapi dalam kasus ini dikatakan bahwa racun katanya diminum oleh Mirna. Tetapi tidak ada satu pemeriksaan tentang apakah betul racun itu ada di dalam tubuh Mirna. Yang diperiksa justru adalah racun yang ada di dalam gelas gitu loh. Dan botol. Maksud saya adalah bahwa mutlak dilakukan otopsi dalam suatu kasus untuk mengetahui apakah seseorang itu mati karena Dan apa. tidak ada yang melihat bahwa gelas itu diambil secara sebab benar. matinya seseorang itu tidak bisa terutama apalagi karena racun, tidak bisa ditentukan oleh kemampuan siapapun kecuali oleh dokter forensik. Tidak mungkin seorang hakim yang tidak memiliki keahlian di bidang forensik bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun dan kemudian dia tahu lagi racunnya cyanida tanpa melakukan otopsi di dalam tubuhnya. That's impossible. Dalam kasus ini tidak dilakukan otopsi. Harus ingat itu. That's impossible. Jadi kita tetap meragukan, tidak meyakini bahwa Mirna mati itu adalah karena racun dan Mirna mati karena racun cyanida. Tidak ada bukti yang otentik tentang itu. Termasuk bukti adanya cyanida yang hanya sejumlah 0,2 mg. Ya, dan ini lagi satu lagi. Bayangkan 70 menit setelah Mirna meninggal, 70 menit. Langsung diperiksa lambungnya melalui sampai diambil oleh dokter, diambil cairan di lambungnya, diperiksa cyanida itu tidak ada di dalam lambungnya. 3 hari kemudian baru ditemukan 0,2 cyanida. Ya. Jadi coba Anda bayangkan dari tiada 3 hari kemudian jadi ada. Padahal dia udah mati. Oke. Kalau orang sudah mati tidak mungkin lagi ada bertambah kan. Oke. Nah sekarang 70 menit masuk di dalam tubuh, diperiksa lambungnya, nggak ada cyanida. Kok bisa 3 hari kemudian ada? That's impossible. Baik. Ya? Pak Oto, keadaan baru apa lainnya selain novum yang tadi Anda sebutkan dari CCTV? Mungkin nantilah kita waktu PK kita kejelaskan ya, supaya seru lagi dong ya. Baik, Bapak-bapak, terima kasih. Pak Oto, terima kasih. Sampai di sini NTV interview Harapan Baru Jessica Wongso. Saya Nasiti Lestari. Terima kasih. Sampai jumpa.